Halo khalayak umum, welcome to my YouTube channel. Ini adalah video pertama saya, dan kali ini kita akan merekap alur cerita film yang berjudul The Martian. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama, karya Andy Weir. Dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Pena, Kate Mara, Sean Bean, Sebastian Stan, dan Chiwetel Ejiofor. Tentunya dengan kualitas akting mereka yang sangat luar biasa. So, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film diawali dengan 6 astronot NASA dengan kode tugas Ares-3. 6 astronot tersebut bernama Mark Whitney, Komandan Melissa Lewis, Martinez, Beck, dan Vogel. Mereka sedang mengambil 7 sampel tanah dari Mars. Tampak semuanya berjalan dengan lancar. Tapi tiba-tiba, Beth yang berada di dalam hub mendeteksi bahwa akan segera terjadi badai di wilayah mereka. Mereka semua kehilangan kontak dengan Mark. Lalu, dengan berat hati, mereka meninggalkan Mark dan lepas landas dari Mars demi keselamatan para anggota yang tersisa. Scene berganti pada Direktur NASA, Teddy Sanders yang tengah berpitato. Teddy menyampaikan bahwa terjadi kecelakaan pada Ares-3 yang berakibat pada kematian Mark Whitney. Kemudian scene berlanjut pada markas Ares-3 setelah terjadi badai. Ternyata di sana Mark masih hidup, tetapi perutnya tertancap besi antena yang mengakibatkan dia sekarat hampir kehabisan oksigen karena baju luar angkasanya yang bocor. Mark lalu berjalan menuju ke hub Ares-3 dan berusaha mengobati lukanya. Setelah lukanya terobati, ia mendokumentasikan diri bahwa dia masih hidup. Sampai akhirnya, pada malam hari sebelum tidur, ia terfikirkan ide gila, yaitu ingin bertahan hidup seorang diri di Mars. Berlanjut ke Sol 21. Oh iya, kita akan menggunakan satuan waktu yang disebut Sol ketika di Mars. Mark sedang menghitung sisa persediaan makanan di hub dan ia harus menghemat sisa makanan itu. Lalu sehabis panggilan alam, Mark mendapat ide jika ia akan mencoba menanam kentang di sana. Ia mulai mengambil limbah organik dari septic tank. Ya, kalian tahu sendirilah yang dimaksud limbah organik itu. Lalu berlanjut membersihkan panel. Hingga ke Sol 31, ia mulai berencana menanam kentang di Mars menggunakan limbah organik yang diolahnya menjadi pupuk. Pada Sol 36, ia memiliki kendala untuk menyiram tanamannya. Sampai akhirnya, ia berencana menciptakan air dengan menggabungkan hidrogen dan oksigen dengan cara dibakar. Ia mengalami kegagalan di percobaan pertama. Keesokan harinya, terpal yang digunakan Mark mulai ditempeli embun. Hal ini membuat Mark tidak harus lagi menyiram tanamannya. Hingga Sol 54, ia melihat tanaman kentangnya berhasil tumbuh. Scene beralih ke Johnson Space Center, NASA. Diperlihatkan Vincent Kapoor, direktur misi di Mars, sedang bernegosiasi dengan Teddy bahwa saat misi Ares 5 atau 6 bisa membawa jasad Mark di Mars. Beralih ke Mindy Park yang berada di sistem kendali NASA, melihat perubahan pada lokasi Ares-3 mendarat dari Sol 18 sampai 54. Ia lalu melapor ke Vincent dan Teddy. Namun Teddy memerintahkan untuk merahasiakannya dari anggota Ares-3. Kemudian Teddy Sanders mengumumkan bila Mark masih hidup.
tetapi ia merahasiakan dari kru Ares-3. Ia berhasil menggabungkan baterai dari rover 1 dan 2. Namun ia mendapat masalah baru ketika malam hari di Mars sangatlah dingin. Dan jika ia menyalakan pemanas, maka akan memakai baterainya sebesar 50%. Kemudian ia mengambil termoelektrik radioisotop yang bisa menghangatkan tubuhnya di rover saat malam hari, walaupun dapat berpotensi meledak dan bisa saja membunuh Mark. Kemudian Teddy meminta Bruce selaku direktur mesin peluncur untuk menyiapkan suplai makanan yang akan dikirim ke Mark dalam waktu 3 bulan. Pada Sol 79, Mark memanen kentang yang ditanamnya. Lalu Mark akhirnya menemukan benda yang sangat berguna untuknya, yaitu Pathfinder. Di bumi, Vincent juga mengetahui tujuan Mark, yaitu Pathfinder. Benda ini berguna untuk mengirim pesan gambar dari Mars ke bumi. Mark menggunakan heksadesimal untuk mewakili huruf-huruf yang dikirimnya. Di bumi, si Vincent juga sama, membuat lingkaran huruf heksadesimal. Hingga pada akhirnya, mereka bisa berkomunikasi dan Mark diberitahu kode untuk meretas rovernya agar bisa berkomunikasi dengan cara berkirim pesan. Mark sangat kecewa karena NASA belum memberitahu tim Ares-3 bahwa ia masih hidup. Tidak ada cara lain selain menghubungi tim Ares-3 dan memberitahu Mark masih hidup. Berlanjut ke Sol 128, ia mendapat masalah bahwa ruang airlock-nya bocor dan meledak. Hal ini membuat udara dingin pada Mars masuk ke perkebunannya dan membuat semua tanamannya mati. Hal ini mengharuskan Mark harus menghemat sisa persediaan makanannya lagi dengan makan 3 hari sekali. Di sisi lain, Rich Burnell yang ahli di bidang astrodinamika terfikirkan ide gila yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Singkat cerita, NASA meluncurkan suplai makanan untuk Mark. Namun saat probe yang berisi suplai makanan itu menembus atmosfer bumi, terjadi getaran dan probe pun meledak. Di sisi lain, CNSA, China National Space Administration, merasa bingung mengapa NASA tidak menggunakan produk peluncur mereka yang sudah dijamin keberhasilannya. Sampai akhirnya, CNSA memutuskan untuk membantu NASA. Di sisi lain, Rich berhasil melakukan perhitungan di komputer super advance milik NASA. Kemudian ia pergi ke kantor NASA untuk menyampaikan rencananya. Rencana itu cukup simpel, tapi memiliki resiko ekstrim, yaitu dengan cara Ares-3 harus mengitari bumi untuk mendapat percepatan, lalu menangkap probe dari Cina tadi untuk persediaan makanannya, dan kembali ke Mars dengan sangat cepat. Lalu Ares-3 mengitari Mars, dan saat mengitari Mars, Mark akan meluncur dengan MAV dan kru dari Ares-3 akan menangkapnya. Lalu Hermes kembali ke bumi dan misi selesai. Lalu Rich Burnell langsung mengirim pesan ke Hermes dan memberi rencananya. Di sini mereka semua setuju dengan rencana Rich, walaupun harus menambah waktu perjalanan mereka selama 533 hari dan memiliki berbagai resiko. Mereka berniat tidak memberitahu NASA karena rencana itu sangat beresiko. Di sisi lain, Teddy menyetujui rencana itu dengan jaminan Mitch harus dipecat dari jabatannya, yaitu Direktur Hermes. Di Sol 219, Mark memodifikasi rovernya agar bisa digunakan untuk pergi berhari-hari menuju ke Ares 4 untuk menggunakan MAV agar bisa lepas landas dari Mars. Beralih ke 7 bulan kemudian, kondisi Mark sudah sangat memprihatinkan karena badannya yang semakin kurus dan penampilannya yang sangat berantakan. Kemudian ia mulai meninggalkan hub dan memulai perjalanannya dengan rover yang sudah ia modifikasi dengan panel surya sehingga dapat dicas saat matahari masih bersinar. Di bumi,
Bruce menjelaskan bahwa jika ingin menembus orbit Mars, maka Mark harus membuang beberapa benda di dalam MAV untuk memperingannya. Mark harus membuang jendela, atap, kursi penumpang, dan panel kontrol di MAV. Dengan cara menutup semua lubang di MAV dengan terpal, Mark dapat memperkecil tekanan gravitasi pada dirinya saat peluncuran, dan MAV harus dikendalikan dari Hermes oleh Martinez. Lalu pada Sol 538, Mark mulai membongkar MAV sesuai arahan Bruce. Pesawat Hermes berhasil mendekati Mars. Komandan Lewis mulai membagi tugas pada setiap anggota. Misi penyelamatan ini disaksikan oleh seluruh dunia karena NASA menyiarkannya secara live dan menarik banyak simpati dari penduduk dunia. Saat peluncuran, terpal penutup MAV lepas dan membuat MAV semakin ringan. Hal ini menjadikan Mark menerima begitu besar tekanan gravitasi dan membuatnya pingsan. Dan pada kenyataannya, jarak MAV begitu jauh dari Hermes. Singkat cerita, Mark tersadar kembali dan hal ini membuat sedikit lega penduduk dunia. Kemudian Komandan Lewis memerintahkan Vogel untuk meledakkan bagian belakang pesawat agar mendapat dorongan. Singkat cerita, bom berhasil dipasang oleh Becky, lalu Becky harus berpindah ke airlock 2 untuk menangkap si Mark. Tetapi Komandan Lewis berubah pikiran dan menggantikan Becky untuk menangkap si Mark. Kemudian bom meledak dan Komandan Lewis mulai bergerak ke Mark dan si Mark pun langsung meluncur menuju ke Komandan Lewis. Di sini, Komandan Lewis gagal menangkap Mark, tetapi dengan beruntungnya, Mark berhasil meraih tali yang mengikat Komandan Lewis, dan Mark pun berhasil ditangkap. Dan dengan ini, tim Ares-3 dinyatakan utuh kembali. Film ditutup dengan Mark yang menjadi pengajar untuk calon astronot generasi selanjutnya. Mitch yang sudah mengundurkan diri dari NASA. Komandan Lewis kembali bersama suaminya, lalu Becky yang telah mempunyai seorang anak bersama Johansson. Vogel kembali menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya dan diperlihatkan peluncuran Ares 5 yang dimana Martinez kembali ditugaskan menjadi anggota. Oke, itu tadi adalah rekap alur cerita dari film The Martian 2015. Salah satu film favorit saya. Jika kalian ingin mengusulkan film yang akan saya rekap, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye.